Oke, selamat pagi anak-anak. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan subtopik yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini akan kita gunakan untuk pencapaian penilaian pengetahuan. Kompetensi yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini akan kita gunakan untuk pencapaian penilaian keterampilan. Adapun topik bahasan tentang klasifikasi makhluk hidup, yang pertama ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, pemberian nama ilmiah. Yang keempat, kunci determinasi. Nah, dari keempat topik ini yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Topik yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, adaptasi. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, ekresi. Yang ketujuh, membutuhkan nutrisi. Yang kedelapan, berkembang biak. Sekarang kita masuk ke ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah bernapas. Bernapas yaitu proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, di sini artinya pada saat kita menghirup udara, yang kita hirup itu adalah oksigen, dan yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, uap air ini kita bisa tahu dengan cara kita menghembuskan napas kita ke kaca, maka kaca akan terlihat berembun. Jadi pada saat kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, pernapasan dibagi dua, yaitu pernapasan yang menggunakan oksigen. Ini disebut dengan pernapasan aerob. Pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut dengan pernapasan anaerob. Berikut adalah contoh makhluk hidup dengan alat pernapasannya. Yang pertama, manusia. Alat pernapasannya paru-paru. Yang kedua, burung. Alat pernapasannya paru-paru dan pundi-pundi udara. Yang ketiga, katak, menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Yang keempat ini adalah tumbuhan. Ini ya, tumbuhan. Ini menggunakan stomata dan lentisel. Nah, yang kelima ini jenis cacing, dia menggunakan permukaan kulit. Nih, permukaan kulit. Kemudian jenis ikan, nih, dia menggunakan insang. Kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Bergerak di sini dikelompokkan menjadi dua. Ada yang bergerak secara seluruhnya atau gerak aktif. Contohnya kita dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Yang kedua, bergerak sebagian. Ini terjadi pada tumbuhan. Contohnya, kalau tumbuhan itu gerakannya dia akan selalu tumbuh mengarah datangnya sinar matahari. Nah, beberapa alat gerak yang digunakan ada berupa kaki, sirip, ada yang menggunakan sayap, dan ada juga yang menggunakan kaki semu. Ciri yang ketiga yaitu bahwa makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Nah, untuk tumbuhan ini bisa memanfaatkan bahan anorganik dari lingkungannya menjadi bahan makanan dan dibantu oleh cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Nah, makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri ini disebut dengan makhluk hidup yang bersifat autotrof.
Nah, sedangkan makhluk hidup yang bergantung dengan makhluk hidup lain itu bersifat heterotrof, contohnya manusia dan hewan. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Di sini sifat-sifat pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, meliputi berat, tinggi, besar, atau berupa volume dan ukuran. Kemudian bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tumbuh merupakan proses pertambahan ukuran atau biomassa yang sifatnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian gejala tumbuh ini dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Sedangkan perkembangan dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa, misalnya dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dan orang dewasa, atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Nah, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunannya. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan untuk menambah jumlah generasi. Berkembang biak ada dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Kalau untuk generatif, dia akan melakukan yang namanya persilangan atau perkawinan. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Contohnya fragmentasi pada cacing pipih, tunas pada hidra. Kemudian yang generatif pada hewan, ada ovipar, vivipar. Kemudian yang selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Ini ada beberapa contoh, akar tinggal, umi batang, geragi, dan masih ada contoh yang lain. Sedangkan untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ini seperti siklus berikut ini. Ini di mana tumbuhan ini akan menghasilkan bakal biji, ya. Tumbuhan ini akan menghasilkan bakal biji, dan bakal biji ini akan dibuahi, mengalami pembuahan atau fertilisasi, dan dia akan menghasilkan individu baru. Nah, seperti itu seterusnya siklusnya. Ini untuk yang generatif pada tumbuhan. Nah, ciri yang ke-6 yaitu ekresi, di mana makhluk hidup itu akan mengeluarkan zat sisa berasal dari metabolisme dalam tubuhnya. Zat sisa dari tubuh bisa dikeluarkan melalui proses pernapasan, proses ekresi, dan defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, dan proses ekresi mengeluarkan urin. Proses defekasi dia mengeluarkan sisa pencernaan berupa feses. Ciri yang ke-7 yaitu adaptasi, di mana kemampuan makhluk hidup yang berikutnya adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dengan lingkungannya. Ini juga berguna untuk memungkinkan makhluk hidup tersebut untuk tetap bertahan dalam kondisi yang berubah. Berikut adalah contoh adaptasi pada hewan. Ini misalnya ini bisa berenang karena dia memiliki selaput. Kemudian ada unta karena dia hidup di padang gurun, maka dia memiliki punuk ini, ya. Kemudian adaptasi pada tumbuhan. Contohnya ada kaktus yang memiliki daun berduri. Kemudian ada juga teratai yang memiliki daun yang lebar karena dia hidup di dalam air. Yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan ini disebut juga dengan sifat iritabilitas.
Peka terhadap rangsangan yaitu kemampuan makhluk hidup memberi respon atau tanggapan terhadap stimulus yang diterimanya. Perubahan atau pengaruh dari luar itu kita sebut dengan stimulus atau rangsangan, sedangkan reaksi yang kita berikan itu kita sebut dengan respon. Contohnya, alat indera. Indera yang pertama adalah hidung. Rangsangannya dia adalah bau atau aroma. Kemudian, mata, rangsangannya berupa cahaya. Lidah, rangsangannya berupa rasa. Telinga, rangsangannya berupa suara. Kemudian ada permukaan kulit, rangsangannya ada panas, dingin, sentuhan, tekanan, luka. Bisa dirasakan oleh kulit. Kemudian untuk tumbuhan, contohnya daun putri malu akan mengatup ketika disentuh. Ini menunjukkan kalau dia peka terhadap rangsangan. Kemudian lebah yang bisa mencium aroma dari nektar atau sari bunga. Yang berikutnya, batang tanaman akan tumbuh ke arah matahari. Yang selanjutnya, akar tanaman akan selalu tumbuh ke bawah. Nah, ini juga merupakan dari contoh sifat makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Oke, demikian penjelasan saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.